Sarah kini dijerat pasal berlapis, tercatat sebanyak 5 poin laporan Yaimin. Yang kemarin kan baru undang-undang hukumnya yang kita laporkan Sarah. Ini ada lain. Oh, yang lainnya. Aktor yang lain ini yang kemarin ikut melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum kepada klien saya, ini persekusinya itu sudah parah itu. Pagi ini saya mendapat laporan dan pengaduan ya dari adik-adik mahasiswa, ini kebetulan maba ya, semester 1. Bu Sarah CS dipanggil Polres Malang, teman-teman. Sudah dipanggil ya? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project nih. Aku punya kipas yang emang bagus banget ya. Aku bisa rekomendasiin ke kalian. Ini kipas bukan main-main ya. Kecil kayak gini, ini anginnya kuat banget. Teman-teman bisa dapetin di harga sekitar 200 ribuan ya. Ya 200 ribu. Tenang, ada harga, ada kualitas dari Jisoo Life, teman-teman. Bisa aja langsung cek linknya di bawah video ini. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang Sarah yang pengen berbaju oranye tapi mangkir gitu ya. Oh my god, kok dia mangkir nih, kabur nih. Dan ternyata yang laporin Sarah nggak hanya satu, ternyata ada mahasiswanya ngelaporin juga nih. Dari mahasiswanya Yaimin gitu. Soalnya atas framing kalau mahasiswa ini pengen tawuran di rumah Sarah, teman-teman. Kita lihat videonya kayak gimana. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan berita yang lagi viral. Ingat, gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Sarah kini dijerat pasal berlapis, tercatat sebanyak 5 poin laporan Yaimin. Oke, kita dengerin teman-teman. Yaimin melaporkan adanya pencemaran baik yang dilakukan Sarah. Proses kita lakukan penyelidikan dan penyidikan. Usai konflik bersama ex-dosen UIN Malang, Imam Muslimin atau dikenal sapaan Yaimin, usaha Sarah sebagai pemilik rental kini langsung tuai kerugian besar. Bahkan pihaknya dijerat dengan pasal berlapis. Seolah salah lawan, Sarah kini tak berani memperlihatkan mukanya kembali di muka publik. Sementara Yaimin justru faktanya adalah orang yang terpandang di kalangan orang-orang elit. Gerak-gerik Sarah dan keluarga pun mulai panik karena jeruji besi telah menantinya. Hal ini diperlihatkan oleh Denny Sumargo saat datang di podcast miliknya, meski alhasil podcast tersebut gagal ditayangkan. Seperti diketahui, semuanya terjawab bahwa Yaimin berhak untuk dibela. Tanpa Sarah sibuk mencari validasi pun, netizen Indonesia telah bisa menilainya. Bahwa 1. Yaimin penduduk asli terusir. 2. Yaimin difitnah cabul. 3. Yaimin wakaf tanah untuk jalan tapi justru disalahgunakan Sarah. 4. Yaimin dipersekusi oleh Sarah dan gengnya. 5. Yaimin mendapat diancam oleh Sarah. Perseteruan antara ex-dosen Universitas Islam Negeri atau UIN, Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin, dengan tetangganya Sarah yang viral di media sosial kini memasuki babak hukum. Ekskalasi konflik ini ditandai dengan langkah kedua belah pihak yang secara saling melaporkan ke Polresta Malang Kota atas berbagai dugaan tindak pidana. Pihak Sarah melalui kuasa hukumnya Muhammad Zaki tercatat lebih dulu mengajukan laporan pada Kamis 18 September 2025 lalu. Imam Muslimin dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Selain itu, Imam juga dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Sehari berselang pada Jumat 19 September 2025, pihak Imam Muslimin lantas yang mengambil langkah hukum. Tanpa disadari oleh Sarah dan orang-orang sekitarnya, Yaimin telah mengantongi banyak bukti. Apalagi geng Sarah sampai mengobrak-abrik secara brutal rumah milik Yaimin tanpa izin. Oke, jadi yang ku tangkap sih dari berita ini, teman-teman, jadi video yang dia buat jadi bumerang dia sendiri. Karena bakal terkena pasal Undang-Undang UU ITE ya. Nah, itu dia ya. Kita lihat komentar dari netizen nih. Jangan hanya Sarah aja, jangan lupa ada RT, RW, dan lurah. Oke, di sini maksud netizen RT RW lurah karena membantu mengusirnya Yaimin ya. Jadi harus terkena pasal gitu. Wow. Next, ternyata nggak hanya Yamim aja yang melaporkan Sarah. Ternyata mahasiswa dari Yamim ini melaporkan juga. Kita lihat videonya, guys. Kenapa Mim? Kok ada
Pagi ini saya mendapat laporan dan pengaduan ya dari adik-adik mahasiswa ini kebetulan maba ya semester 1 tentang masalah yang sempat viral di medsos ya, dan sudah kita respon, sudah kita bicarakan dengan pimpinan, Bapak Dekan, Wakil Dekan, Bu Kaprodi gitu ya, untuk merespon masalah Anda semua ini, dan insya Allah segera akan kita berikan solusi ya. Nah, sekarang tinggal kamu fokus ke belajar lagi ya. Semoga masalah yang sempat viral itu tidak terjadi lagi. Amin ya. Itu ya. Oke, terima kasih. Saya sebagai perwakilan mahasiswa yang terlibat dalam masalah ini mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus yang telah menindaklanjuti dan memproses masalah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Ngeri. Ini masih wabah loh teman-teman. Mahasiswa baru teman-teman. Jadi yang ku tangkap sih dari mahasiswa baru, mereka tuh sedang kuliah gitu kan di tempat Jaimim gitu kan. Nah di situ Sarah malah nyetel musik gede-gede. Nah framingnya tuh kayak gimana? Kita lihat aja videonya guys. Puluhan mahasiswa UIN Malang laporkan kasus 1 persekusi, 2 tuduhan tawuran, 3 tuduhan penggerudukan garasi SAD Sahara ya. Teman-teman bisa lihat aja dari foto ini teman-teman ya. Ini framing dari Sahara. Kalau mahasiswa ini pengen menggeruduk tuh kayak tawuran lah ya, ke rumahnya Sahara gitu kan. Karena konflik ya Mim dengan Sahara ini gitu. Framingnya kan seperti itu. Ternyata setelah dicari tahu, mahasiswa ini cuma joget-joget karena Sahara itu nyetel musik kuat-kuat gitu. Orang di dalam situ ada mahasiswa yang lagi belajar dengan Yamim. Akhirnya mahasiswa-mahasiswa itu dikejar deh sama Sahara. Kita lihat videonya nih. Ada apa datang ke garasi saya, kemudian rame-rame barusan? Ada tujuan apa? Emang ada kepentingan apa sama saya? Apa pernah kenal dengan saya sebelumnya? Enggak ada kepentingan, dari cuma kan jalan terus diajak joget kan Ya. diajak joget kan Ya. Itu dia videonya next. Kita lihat fullnya. sebelumnya di situ itu sebelumnya memang ada Konflik. perselisihan. Jadi bila mana sampean itu diajak tidak pada tempatnya, misal nggak di kelas ya habis di kelas saja. Tapi kalau kuliah daring kan bisa. Tapi kalau sudah nanya ke rumah tidak dipertanyakan, Pak ini kuliahnya kok nggak di kelas saja, kita juga kesulitan ke sana. Saya kalau sistemnya kalau kuliah itu nggak bisa rumah. Bisa cewek-cewek 2 kali lah. Bapak dulu, jadi kalau nggak tahu ya Gak apa-apa. Cuma tadi saya cuma minta kejelasan, Mas. Kok tiba-tiba saya digeruduk, mau dipukul? itu tadi cuma kesalahpahaman. Ya. Tapi benar, Mas, bukan salah paham. Ya Imim sendiri yang ngomong dia mau geruduk kita. Ya niatnya kami bukan begitu, Mang. Ya. Niatnya mahasiswa kan nggak tahu apa-apa. Saya paham dia mau mengajak massa dan menggiring opini bahwasanya kita salah. Itu aja. Gitu, Mas. Saya mohon maaf ya, saya menginterogasi kalian. Ini ke fakultas Pak gimana ini? Jadi mahasiswa harus kelihatan Clear. Udah selesai masalahnya, selesai ya. Ini video kemarin sih sempat aku nge-reaction tapi nggak aku reaction lagi ya teman-teman. Karena di sini nih kita lihat videonya Sarah tuh sampai nguber-nguber mahasiswa teman-teman tuh. Berhenti, Mas, berhenti. Tuh. Berhenti, Mas, ayo Mas, ini Mas. Ayo Mbak, ayo berhenti. Tuh. Ini ya mahasiswanya. Ayo Mas dan Mbak, saya minta 1 orang sini. Itu kemarin kita udah nonton, ada lagi videonya. Ini video yang di framing nih ya, seakan-akan mau tawuran padahal cuma joget-joget aja guys. Jadi mahasiswa tersebut melaporkan gitu kan. Kita lihat respon dari netizen Sahara dilaporkan guys. Ingin melaporkan adanya penyemaran baik yang dilakukan Sarah. Selesai kita lakukan penyelidikan dan penyidikan. Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Nah kan pihak si Sarah dijerat dengan pasal berlapis. Mampus nggak lo? Ini sih pihak Sarah harus kebagian semua hukumnya. Mulai dari Sahara, suami Sahara, Agil, Yono, RT, RW, dan warga setempat yang ikut mendukung Sarah.
Panik gak lo? Jeruji besi sedang menanti kalian dan baju oren sudah dijahit. Yai Mim tuh diundang Densu, lo juga pengen podcast di Densu juga. Tapi kasian banget deh lo nggak ditayangin. Pak Yai Mim ketemu KDM, lo juga adem panas pengen ketemu KDM juga. Tapi dari gestur tubuh Bapak KDM itu kayaknya risih kedatangan tamu seperti kalian. Tanpa Yai Mim cari validasi pembenaran pun warga plus 62 juga sudah bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan Yai Mim itu juga berhak dibela dengan alasan: 1. Yai Mim penduduk asli yang terusir. 2. Yai Mim difitnah cabul. 3. Yai Mim wakaf tanah untuk jalan tapi malah disalahgunakan si Sahara. 4. Yai Mim dipersekusi Sahara dan warga setempat termasuk RT dan RW. 5. Yai Mim mendapat ancaman dari Sahara dan pihaknya. Jadi buat lo Sahara, tunggu aja lo sampai mimpi burukmu jadi kenyataan. Dan buat para netizen siap-siap aja nih buat syukuran. Tambah temennya Sarah yang jilbab hitam dalam mobil harus pakai baju oranye. Oke, jadi kemarin kita sempat bahas juga temennya Sarah di video yang ini. Ya, video yang ini ya teman-teman. Ini baru banget diupload. Temennya Sarah yang membela. Next, kita lihat lagi respon netizen yang kedua. Mamma mia jawab tuh. Kalian tengok, wah, si Santan Kara udah resmi dilaporkan dan dia kena pasal berlapis. Bentar lagi dia pakai baju oranye. Hukum karma bagi orang yang suka-suka menjelekkan orang lain. Igrah kali lah. Belilah kerudung itu. Awak udah capek pun promosi itu kerudung harganya 100.000 dapat 10. Ini cowok. Bu Sarah CS dipanggil Polres Malang, teman-teman. Sudah dipanggil ya? Kemarin kami pas mau berangkat ke luar kota itu, kebetulan kami mau berangkat, kawan-kawan dari Polres itu datang menyerahkan surat pemanggilan atas laporan kami. Jadi bukan posisinya kami itu bukan dipanggil bukan sebagai terlapor tapi sebagai pelapor. Tapi tujuannya untuk klarifikasi kalau tidak salah itu. Substansinya begitu. Karena berhubung kami pada waktu itu harus berangkat ke luar kota, kami minta reschedule terhadap kawan-kawan penyidik. Kan kalau nggak ada bukti kan nggak mungkin kita lapor, kan begitu. Kami cuma dapat panggilan satu kemarin itu pun atas dasar laporan kami. Jadi kami dimintain klarifikasi untuk laporan itu. Ya pada prinsipnya kita ini kan pengen hidup damai. Tidak ada satupun orang yang pengen ruwet hidupnya. Itu tidak ada. Ya mari kita sama-sama mengambil hikmah dari persoalan ini. Saat ini mungkin ini terjadi terhadap Mbak Sahara. Tidak menutup kemungkinan besok akan terjadi ke siapapun. Jadi ya marilah kita sama-sama menjadi warga negara yang baik, harus menjaga nilai-nilai satu sama lain sehingga kita bisa saling menghargai satu sama lain. Kami pertegas sekali lagi bahwa prinsip kami sudah meminta maaf atas perilaku kasar yang ya, prinsip kami juga mengakui bahwa itu hal yang salah. Namun kami perlu pertegas bahwa ada hukum kausalitas, ada sebab akibat. Kenapa kemudian bisa sedemikian rupa. Tapi alasan apapun ya etika memang tetap etika. Cuman kan etika ini kan tidak ada aturannya dalam hukum positif kita. Parameternya kan layak atau tidak layak, baik atau tidak baik itu aja. Ini selalu terbuka dalam opsi apapun. Kan kemarin ketika kita diwawancara oleh teman-teman media, kami sampaikan bahwa sedari awal kami diminta mediasi, datang, kami diminta untuk tidak mengupload apapun di media sosial, kami taati, kami diundang oleh pihak camat, kelurahan, kami datang, kami diundang oleh Dandim ya, untuk dimediasi kami datang, tapi dari pihak sana kan tidak pernah hadir. Itu bentuk komitmen kami bahwa kami siap dalam segala skenario apapun. Ya damai monggo, ya tapi memang harus ada akibat dari itu. Misal, ya pemulihan nama baik prinsip kami, berjanji untuk tidak berperilaku yang aneh. Itu kan pada prinsipnya begitu.
minta maaf, gitu kan? Sesimpel itu aja. Kita ini kan pengen hidup damai. Tidak ada orang yang pengen hidup ada masalah, itu tidak ada. Oke, jadi sebenarnya mangkir karena ada urusan lah ya di luar kota gitu ya. Mangkir pula Dewa ya. Dan kalau pengen mediasi harus ada timbal baliknya, nama baiknya harus balik lagi gitu kan. Ya karena kan kita tahu sedikit lah ya, Sahara ini punya bisnis rental. Kalau masalah ini berkepanjangan ya bisnis dia juga rusak. Itulah jeleknya ketika kamu punya bisnis ya. Dan kalau dari kuasa hukumnya Yaimin ya, kuasa hukum Yaimin sebut Yaimin melaporkan Sahara atas persekusian yang dilakukan Sahara nih. Kita harus dengar dari dua sisi kuasa hukum. Ini persiapan seluruh yang selanjutnya di minggu depan kita luncurkan kepada teman-temannya Sahara yang ikut melakukan persekusi kepada klien saya. Ini minggu depan kita luncurkan. Berarti akan membalik laporkan atau seperti apa, Bang? Enggak, kita yang kemarin kan baru undang-undang hukumnya yang kita laporkan Sahara. Ini ada lain. Oh, yang lainnya. Aktor yang lain ini yang kemarin ikut melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum kepada klien saya, ini persekusinya itu tidak parah itu. Oke. Bang, tapi Yaimin sendiri responnya mungkin seperti apa, Bang? Mengingat ya kemarin kan Yaimin juga bilang katanya ya proses hukum tetap berlanjut gitu. Dan ini akan dilaporkan lagi, mungkin sudah ada obrolan itu kah, Bang, sama Yaimin sendiri? Terkait dengan jalur hukum dari klien saya itu memasrahkan kepada saya. Entah saya mau melakukan tindakan hukum apa, tapi saya tetap berkoordinasi dengan beliau. Jadi Pak Kiai ini dia memaafkan tapi tidak melupakan. Jadi memaafkan tapi tidak melupakan. Jadi untuk itu karena ini ada serangkaian tindakan yang itu sudah bertentangan dengan hukum di Indonesia, kita harus menegakkan. Kalau sampai geng Sahara, RT, tweet masuk penjara, aku mau bagi-bagi sedekah. Ikut dong. Next. Gak boleh gitu loh, gak boleh. Setelah nonton podcast KDM, aku berubah pikiran. Berubah pikiran rupanya. Kenapa nih? Kali ini aku pegang Sahara, kali ini mukulin. Beda konsep. Next. Di sini pantas mangkir, ternyata bisa suara baju oranye. Pertanyaannya sekarang teman-teman sekalian. Kenapa? Saya melihat bahwa Sahara ini kan sudah melaporkan Yaimin ke kepolisian. Tetapi yang menarik nih teman-teman sekalian, justru laporan pelecehan seksualnya itu tidak ada. Sahara ini hanya melaporkan dugaan tindak pidana pasal 310 KUHP tentang pencemaran, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 27 junto pasal 45 ini pasti soal pencemaran juga. Artinya apa? Dugaan tindak pidana pelecehan yang dituduhkan oleh Sahara ini justru tidak dilaporkan. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan, kalau memang betul sejak awal Yaimin ini melakukan pelecehan terhadap Sahara, seharusnya yang dilaporkan pertama sekali itu adalah dugaan tindak pidana pelecehannya, bukan soal tindak pidana pencemarannya. Kalaupun dianggap terjadi pencemaran, justru yang menarik untuk kita diskusikan di sini, yang menyebarkan video itu di media sosial adalah Sahara terlebih dahulu. Setelah disebarkan, kemudian dari pihak dari Yaimin, yakni istrinya, berusaha mengimbangi dengan memposting kembali. Artinya apa? Kalau itu dianggap sebagai tindak pidana pencemaran, maka harus didudukan dulu porsinya. Apakah tindakan Yaimin ini dia memposting terlebih dahulu, atau justru si Sahara yang memposting terlebih dahulu? Kalau saya melihat di dalam pasal 310 ayat 3 itu disebutkan bukanlah suatu pencemaran ketika dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan membela diri. Nah, di sini posisi Yaimin maupun istrinya ketika dia memposting sebaliknya itu bukan dalam konteks untuk melakukan pencemaran, tetapi dalam konteks untuk membela dirinya karena ada tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Sahara. Dia menuduh bahwa Yaimin melakukan pelecehan, dia menuduh bahwa Yaimin menggerakkan mahasiswanya untuk menutupi pelecehan yang dilakukan oleh Yaimin. Itu bukanlah tindakan pencemaran, tetapi tindakan membela diri. Sehingga mengacu kepada ketentuan pasal 310 ayat 3 tindakan Yaimin ini bukanlah tindakan pencemaran. Bahkan di dalam ketentuan pasal 45 ayat 4 maupun ayat 5 itu sudah diatur bahwa bukan suatu pencemaran juga ketika dilakukan untuk pembelaan diri. Jadi menurut hemat saya, menurut pandangan saya, tindakan Sahara untuk melaporkan Yaimin ini berdasarkan dugaan tindak pidana pencemaran ini tidak tepat dan keliru. Karena justru perbuatan si Sahara lah yang memenuhi ketentuan pencemaran. Dialah yang memframing, yang menuduh Yaimin melakukan pelecehan. Tetapi di satu sisi justru tuduhan pelecehan ini dia tidak laporkan ke kepolisian. Ini semakin memperkuat dugaan saya, ya,
tindak pidana pelecehannya itu tidak pernah terjadi. Kalau tindak pidana pelecehannya itu pernah terjadi, saya yakin dalam kesempatan pertama membuat laporan polisi, seharusnya yang dilaporkan itu adalah tindak pidana pelecehannya, dugaan tindak pidana pelecehannya, bukan tindak pidana pencemaran. Dan saya mendukung langkah Yaimin melaporkan kembali, melaporkan sebaliknya. Yaimin berdasarkan informasi yang kita terima, yang kita baca di media maupun rilis dari penasihat hukumnya menyatakan bahwa sudah membuat laporan atas dugaan tindak pidana pencemaran juga ya teman-teman, baik di 310 maupun ketentuan Undang-Undang ITE 45 ayat 4. Selain itu juga digunakan ketentuan pasal 335 KUHP, pasal 336 KUHP maupun pasal 167 ayat 1 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin, karena sebagaimana disampaikan oleh Yaimin di podcast Denny Sumargo, disampaikan tiba-tiba si Sahara ini memasuki rumahnya Yaimin, mengunci pintu tanpa persetujuan, tanpa izin dari Yaimin. Saya sepakat dan saya mendorong Yaimin untuk membersihkan namanya, lakukan proses kepolisian. Karena perdamaian itu bukan solusi untuk membersihkan nama Yaimin. Karena di sini sudah ada tuduhan nih pelecehan. Tuduhan pelecehan ini kan sangat luar biasa dan ini sangat mencemarkan nama baik. Tetapi di satu sisi justru si Sahara yang mengaku korban pelecehan, dia tidak melaporkan dugaan tindak pidana pelecehannya. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan ya, tindakan Yaimin memposting kembali, memberikan informasi sebaliknya tentang yang terjadi antara dirinya dengan Sahara itu bukanlah tindak pidana pencemaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP maupun pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Karena apa? Berdasarkan 310 ayat 3 maupun 45 ayat 5 ditegaskan bahwa tindakan yang dilakukan untuk membela diri, memposting sesuatu untuk tujuan membela diri bukanlah pencemaran. Sehingga menurut saya laporan Sahara terhadap Yaimin ini tidak akan diproses. Ya akan diproses, diperiksa, di penyelidikan, tapi itu tidak akan naik sidik. Karena apa? Tindakan Yaimin bukanlah suatu tindak pidana, tetapi tindakan pembelaan diri. Untuk membela dirinya karena sudah ada berita atau framing jahat yang disampaikan terhadap dirinya, yang dituduhkan terhadap dirinya, maka Yaimin ini punya kepentingan untuk membela diri. Tetapi tindakan Sahara yang membuat berita bahwa Yaimin melakukan pelecehan, bahwa Yaimin menggerakkan mahasiswanya untuk menutupi pelecehan terhadap dirinya, itu jelas clean and clear sebagai tindakan pencemaran ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP maupun pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Saya mendorong kepolisian untuk segera menyelesaikan permasalahan ini supaya tidak mengarah kepada persoalan-persoalan yang lebih luas, karena sudah ada penyebutan-penyebutan organisasi-organisasi dari suku tertentu. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan wali kota Malang harus berhenti melakukan intervensi. Karena apa? Tindakan yang dilakukan oleh RT RW yang justru mengusir Yaimin tanpa menyelesaikan persoalan yang sebenarnya itu sudah merupakan suatu pencorengan dan bentuk intervensi yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Malang melalui kelurahan, melalui RT RW maupun melalui kecamatan. Sekian penjelasan dari saya dan saya mendukung penuh agar Yaimin maupun keluarganya tetap melanjutkan proses hukum supaya tidak ada pihak-pihak yang sembarangan menuduh pihak lain melakukan suatu tindak pidana. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, ini dari penjelasannya ini enak sih penjelasannya teman-teman, ada pasal-pasalnya. Dan kalau kita lihat berdiskusi dengan netizen ya di sini, dia yang melaporkan dirinya sendiri, iya nggak sih? Karena dia juga yang membuat video kan. Akhirnya video itu menjadi barang bukti gitu kan. Ini bisa jadi pencemaran nama baik gitu kan. Yang lebih terkena akhirnya kayaknya lebih ke arah Sahara sih ya. Next, lagian tuh orang agak lain. Mana sakit hati banget, salah satu video menyebut dugong, terus bawa-bawa ke kuburan, anjay. Gue bayangin bapak gue digituin sakit banget rasanya. Oke, ini video yang awal banget kita bahas. Awal mula kejadiannya Sahara dengan Yaimin. Ini nih videonya ya teman-teman. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini aja ya. Gue juga pengen tahu pendapat netizen nih, kayak gimana nih. Apakah ini bisa diselesaikan secara baik-baik atau main tanah kuburan lagi? Enggak, bercanda. Maksudnya kerana hukum ya. Yaudah, saya undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan ya.
Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian tidak ketinggalan berita yang lagi viral. See you, goodbye guys. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.